Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yudhistira Sapta Mahendra dan di rekaman ini saya akan memberikan atau menerangkan pekerjaan saya, yaitu merangkum 4 poin dari 16 poin tentang Basic Principles of Second Language Acquisition relevant to the development of materials for the teaching of language. Dan saya telah merangkum 4 poin, yaitu material should achieve impact, material should help learners to feel at ease, material should help learners to develop confidence, and what is being taught should be perceived by learners as relevant and useful. Yang pertama adalah material should achieve impact, atau material harus memberikan dampak. Suatu materi yang dapat menimbulkan minat, rasa ingin tahu, dan menarik minat peserta didik, berarti materi tersebut telah mencapai suatu dampak. Semakin unik bahan ajarnya, semakin besar pula dampak yang akan dicapai. Ada 5 faktor yang menentukan suatu materi dapat mencapai dampak. Pertama adalah kebaruan, kedua adalah variasi, ketiga penyajian yang menarik, 4 konten yang menarik, 5 tantangan yang dapat dicapai. Seperti yang lihat di sini. Yang kedua adalah material should help learners to feel at ease. Material harus membantu pelajar merasa tenang. Kecemasan dapat mengurangi produktivitas belajar, dan pelajar yang lebih rileks dapat membantu mengurangi periode pembelajaran. Artinya adalah, seorang pelajar yang terlalu cemas atau stres, maka mereka biasanya susah untuk mendapatkan ilmu karena mereka terlalu fokus ke satu hal. Dan mereka yang lebih rileks, maka mereka lebih bisa menerima ilmu-ilmu yang akan dipelajarinya. Seperti itu. Material yang bisa berikut adalah hal-hal yang bisa membantu bantu pembelajar lebih rileks saat mendapatkan sebuah material. Pertama adalah membuat mereka nyaman dengan materi tertulis, membuat materi yang berhubungan dengan peserta didik, dan membuat peserta didik rileks dengan materi. Guru juga harus memperhatikan 4 faktor ini. Yang pertama adalah selalu bersifat informal. Kedua, selalu aktif dan tidak pasif. Ketiga, concreteness. Keempat adalah inklusivitas. Yang ketiga adalah material should help learners to develop confidence. Material dapat membantu peserta didik untuk mengembangkan rasa percaya diri. Untuk membangun rasa percaya diri pada peserta didik, cobalah untuk menantang mereka dengan masalah yang sulit tapi dapat dicapai. Hal ini tidak hanya membuat mereka membangun rasa percaya diri, tapi juga membuat mereka lebih imajinatif, kreatif, dan analitis. Dan yang terakhir adalah, what is being taught should be perceived by learners as relevant and useful. Apa yang diajarkan harus dirasakan oleh peserta didik sebagai sesuatu yang relevan dan berguna. Memilih topik dan tugas yang tepat penting untuk mencapai persepsi relevansi dan kegunaan. Membuat materi yang terkait dengan minat peserta didik dan pekerjaan waktu nyata. Hal ini juga dapat dicapai dengan berhubungan materi ajar dengan materi yang menarik, cepat, dan memfasilitasi peserta didik untuk mencapai hasil yang diinginkan. Sekian itu dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutia Rahmi. Di sini saya akan menjelaskan apa yang telah saya rangkum. Pada bagian nomor 5, ada materi hendaknya memerlukan dan memfasilitasi investasi diri pembelajar.
Siswa memperoleh manfaat bila mereka menaruh minat, usaha, dan perhatian pada kegiatan belajar. Materi memberi siswa pilihan fokus, kendali topik, dan aktivitas yang berpusat pada siswa. Cara lain mereka menemukan materi tambahan adalah dengan membuat keputusan tentang teks mana yang harus digunakan dan bagaimana menggunakannya. Kemudian pada nomor 6, ada peserta didik harus siap untuk memperoleh poin-poin yang diajarkan. Menurut Planeman 1985, pengajaran membantu perolehan bahasa jika sesuai dengan kesiapan pelajar dengan meningkatkan kecepatan, frekuensi, dan penerapan aturan. Kemudian nomor 7, ada materi harus memaparkan peserta didik pada bahasa yang digunakan secara autentik. Materi ini menyediakan penyajian masukan autentik melalui teks, instruksi untuk aktivitas, atau teks tertulis dan aktivitas. Misalnya wawancara guru. Masukan harus dapat dipahami agar efektif dengan autentik yang disesuaikan untuk pemula melalui instruksi, cerita, lagu, dan format. Pada nomor 8, perhatian peserta didik harus diarahkan pada fitur linguistik dari masukan. Membantu siswa mengenali fitur linguistik dalam masukan autentik dapat mendukung perolehan bahasa. Bukan hanya aspek tata bahasa, guru juga perlu membimbing mereka untuk menyadari perbedaan penggunaan bahasa dengan penutur asli. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Liansari Fazriani. Di sini saya akan memaparkan materi dari nomor 9 sampai dengan nomor 12. Langsung saja kita mulai. Sekarang kita masuk ke pembahasan awal. Bahan ajar harus memberikan kesempatan kepada siswa untuk menggunakan bahasa target secara komunikatif. Belajar bahasa bukan hanya soal menghafal kosakata atau memahami tata bahasa, tapi juga bagaimana menggunakannya dalam komunikasi sehari-hari. Jadi, bahan ajar yang kita gunakan harus memberi kesempatan bagi kalian untuk berlatih berbicara dan berinteraksi dalam bahasa Inggris. Beberapa metode yang bisa kita gunakan di kelas diantaranya kegiatan informasi atau opini gap. Misalnya saat ada pesta kelas, kalian bisa bertanya kepada teman tentang makanan favorit mereka menggunakan bahasa Inggris. Lalu kegiatan setelah mendengarkan atau membaca. Setelah mendengar cerita atau membaca teks, kita bisa mendiskusikan isinya, memilih kandidat dalam pemilihan, atau menulis ulasan tentang buku dan film. Selanjutnya, instruksi formal dalam bahasa target. Di sini saya akan mencoba berbicara dalam bahasa Inggris saat menjelaskan materi agar kalian terbiasa mendengar dan memahaminya. Intinya, bahan ajar yang baik harus memungkinkan kalian berlatih dalam berbagai situasi komunikasi, bukan hanya teori saja. Kita lanjut ke bagian ini. Bahan ajar harus mempertimbangkan bahwa efek positif dari pembelajaran biasanya tidak langsung terlihat. Belajar bahasa itu proses yang bertahap. Kalian tidak akan langsung lancar berbicara hanya karena baru sekali belajar. Proses pemerolehan bahasa itu yang bertahap. Otak butuh waktu untuk memahami pola bahasa sebelum bisa menggunakannya secara otomatis. Siswa tidak bisa langsung menggunakan fitur bahasa yang baru dipelajari. Misalnya, setelah kita belajar past tense, kalian mungkin mengingat aturannya, tapi belum tentu bisa langsung menggunakannya dengan lancar dalam percakapan. Oleh karena itu, bahan ajar harus menyediakan latihan yang berulang untuk membantu kalian mengingat dan menggunakan bahasa dengan lebih baik. Kesalahan juga wajar terjadi, jadi tidak perlu takut. Evaluasi pun sebaiknya tidak dilakukan langsung setelah pelajaran, karena hasilnya bisa menyesatkan dan terlihat seolah-olah kalian sudah paham, padahal mungkin hanya ingat sesaat. Jadi kesimpulannya, jangan khawatir jika belum langsung bisa. Yang penting adalah terus berlatih dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari.
Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan ini. Bahan ajar harus mempertimbangkan perbedaan gaya belajar siswa. Setiap orang punya cara belajar yang berbeda. Seperti kita semua yang ada di sini, jadi bahan ajar harus bisa menyesuaikan dengan berbagai gaya belajar. Di antaranya, ada beberapa gaya belajar dalam pembelajaran bahasa. Visual, lebih mudah belajar dengan melihat tulisan atau gambar. Auditory, lebih mudah memahami dengan mendengar, misalnya melalui rekaman atau lagu. Kinestetik, lebih suka belajar dengan melakukan aktivitas fisik. Studial, memperhatikan detail aturan bahasa dan ingin memastikan semuanya benar. Eksperiensial, suka menggunakan bahasa dalam situasi nyata tanpa terlalu peduli pada aturan yang benar. Analitik, lebih suka memahami bahasa bagian per bagian. Global, lebih suka memahami bahasa secara keseluruhan. Dependen, lebih nyaman belajar dengan bimbingan guru dan buku. Independen, lebih suka belajar sendiri dan bereksplorasi. Oleh karena itu, dalam pembelajaran, kita akan menggunakan berbagai metode seperti teks, audio, permainan, diskusi, dan latihan mandiri agar semua tipe belajar bisa terakomodasi. Bagian yang terakhir, bahan ajar harus mempertimbangkan perbedaan sikap afektif siswa. Selain gaya belajar, setiap orang punya sikap yang berbeda terhadap bahasa Inggris. Ada yang antusias, ada yang biasa saja, dan ada yang merasa kesulitan. Agar semua bisa belajar dengan nyaman, bahan ajar harus bisa menyesuaikan dengan kebutuhan ini. Misalnya, menyediakan berbagai jenis teks. Beberapa orang mungkin lebih suka cerita, artikel, atau dialog. Menyediakan berbagai jenis aktivitas. Ada yang lebih suka latihan tertulis, dan ada yang lebih suka diskusi atau bermain peran. Menambahkan tantangan tambahan bagi yang lebih termotivasi, bisa dalam bentuk proyek atau tugas ekstra. Menggunakan variasi metode supaya tidak bosan belajar, bisa melalui diskusi permainan atau proyek kelompok. Selain itu, penting juga untuk memahami bahwa belajar bahasa Inggris bukan sekedar tuntutan sekolah, tapi juga bermanfaat untuk masa depan. Bahasa Inggris bisa membantu dalam pekerjaan, perjalanan, dan banyak aspek lain dalam kehidupan. Sebagai seorang guru, saya juga perlu mendiskusikan dengan kalian bagaimana perasaan dan sikap kalian terhadap pelajaran, menyesuaikan bahan ajar dengan minat kalian, memahami sensitivitas budaya dalam pembelajaran bahasa, serta memberikan panduan bagi yang kurang termotivasi tanpa memaksa. Intinya, kita ingin menciptakan lingkungan belajar yang nyaman untuk semua orang. Hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk kali ini. Maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The material should permit a silent period at the beginning of instruction. Kata silent period itu adalah di masa awal belajar bahasa di mana kita cuma dengerin dan memahami terlebih dahulu tanpa harus berbicara dulu. Jadi materi ajar sebaiknya kasih kesempatan buat pembelajar buat menyerap bahasa terlebih dahulu sebelum dipaksa berbicara, karena ada yang membutuhkan waktu buat mengerti sebelum akhirnya berani menggunakan bahasanya. Dan ada beberapa penelitian menunjukkan bahwa memaksa pembelajar untuk berbicara sejak awal bisa membuat mereka stres dan menghambat kemajuan mereka. Seperti menurut penelitian Ashar. Dalam Total Physical Response atau TPR juga mendukung ide ini dengan menunjukkan bahwa anak-anak dalam proses belajar bahasa pertama mereka juga mengalami silent period sebelum memulai bicara. Terus contohnya
Contoh penerapan dalam pengajarannya, yang pertama itu guru menggunakan metode listening sebelum meminta siswa berbicara. Kedua, menggunakan visual aids atau gestures untuk membantu pemahaman tanpa memaksa produksi bahasa. Yang ketiga, memberikan waktu refleksi sebelum siswa harus berbicara. Okay, next, material should make shame learning potential by including intellectual, aesthetic, and emotional involvement which stimulus both right and left brain activities. Jadi otak manusia itu terbagi menjadi dua hemisfer ya, left brain atau otak kiri yang artinya berhubungan dengan logika, analisis, tata bahasa, dan otak kanan alias right brain itu berhubungan dengan kreativitas, emosi, dan institusi. Jadi, ketika seseorang belajar menggunakan kedua sisi otak secara bersamaan, misalnya dengan kombinasi teks, gambar, dan aktivitas kreatif, maka pemahaman dan daya ingat akan meningkat. Contohnya, menggunakan musik, gambar, atau video untuk melibatkan emosi dan kreativitas siswa, atau mengajak siswa membuat cerita interaktif atau drama dalam bahasa target. Dan bisa juga menciptakan aktivitas berbasis problem solving yang merangsang berpikir kritis. Next, material should not rely too much on controlled practice. Yang dimaksud dengan controlled practice adalah latihan yang sifatnya struktur dan terbatas, seperti mengisi tik-tik-tik-tik dalam soal untuk menghafal pola kalimat. Meskipun penting untuk tahap awal, terlalu banyak latihan terkontrol bisa membatasi kreativitas dan keterampilan komunikasi yang nyata. And finally, materi terakhir adalah material should provide opportunities for outcome feedback. Feedback atau disebut umpan balik sangat penting dalam pembelajaran bahasa karena membantu pembelajar memperbaiki kesalahan dan meningkat keterampilan. Jadi, umpan balik yang efektif harus spesifik, relevan, dan langsung diberikan agar pembelajar bisa memperbaiki kesalahan mereka. Lalu, jenis-jenis feedback itu apa sih? Yang pertama itu teacher feedback, atau yang artinya koreksi langsung dari guru. Yang kedua, feedback, siswa memberikan masukan ke teman sekelas. Yang ketiga adalah self-assessment, yang artinya siswa mengevaluasi sendiri tugas-tugas mereka. Lalu contoh penerapan dalam feedback ini apa sih? Yang pertama, guru bisa memberikan komentar konstruktif dan spesifik pada tugas siswa. Yang kedua, siswa melakukan peer review sebelum menyerahkan tugas. Yang ketiga, menggunakan teknologi seperti Grammarly atau Google Docs untuk otomatis koreksinya. Oke, itu saja materi-materi yang dijelaskan oleh kami. Maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.